Tuan Blackwood, apakah Anda yakin ingin menghentikan lisensi penggunaan gratis untuk istrimu, Serafina Chen? Ya, Tuan Blackwood, ini adalah perjanjian pengalihan hak cipta. Besok adalah istri Anda, konser Serafina Chen. Setelah Anda tanda tangani perjanjian hak cipta, dia tidak akan dapat membawakan lagu Anda di depan umum. Apakah Anda yakin akan hal ini? ya. Setuslo aswang bai binjijit. Perjanjian pengalihan hak cipta secara resmi berlaku sebelum konser Serafina Chen besok. Kita sudah saling kenal 10 tahun. Lagu saya jadikan Serafina dari artis cover tak dikenal jadi diva musiknya hari ini. Kukira memberi segalanya dalam cinta akan terbalas. Tapi kenyataan berulang kali menunjukkan padaku bahwa orang berubah. Serafina. Tuan Blackwood, Anda begadang 5 malam berturut-turut menciptakan lagu baru untuk Nona Chen. Ini pasti akan membantunya naik lebih tinggi lagi di industri musik. Kau pulang cepat hari ini. Dia pasti akan sangat senang. Juga, Anda baru saja operasi lambung robek, jadi Anda benar-benar perlu istirahat. Asalkan itu membantunya, semuanya terbayarkan. Siapa yang memainkan Radiance, lagu yang kutulis untuk Serafina? 10 tahun lalu karena tragedi keluarga, piano menjadi tabu bagi Tuan Blackwood. Siapa yang memainkan piano di villa? Apa yang kau lakukan? Ethan, kenapa kau kembali sepagi ini? Paul yang Silien berdua lakukan. Apa kau tidak lihat? Ini duet piano. Sepuluh tahun lalu, ibuku berselingkuh dengan guru pianoku. Ayahku sangat tenang. Dia bilang ia ingin mendengarku memainkan Pernikahan dalam Mimpi. Mereka. Tapi saat nada terakhir berbunyi, dia melompat dari balkon. Apakah kau ingat apa yang kau janjikan di hari pernikahan kita? Tentu saja aku ingat. Serafina, jika suatu tihro kau ingin menceraikanku, mainkan saja sebuah lagu piano untukku. Aku akan setuju. Ethan, jangan khawatir. Tidak akan pernah ada piano di rumah kita. Jadi sekarang, kenapa kau main piano dengan bajingan ini? Apa susah mau saja? Aku akan konser segera dan perlu lebih banyak latihan. Ethan, bisakah kau berhenti membuat keributan? Lagi pula, Damian adalah buah cinta ibumu dan ayahnya. Berhentilah memanggilnya bajingan. Tepat sekali. Ethan, Diam. Pergi dari sini sekarang. Cukup, Ethan. Damian datang bukan hanya untuk membantuku menata ulang Radiance, tapi juga untuk berduka atas ibunya. Mengapa kau berteriak di sini? biar saja Serafina. Dia tidak menyukaiku.
aku akan pergi saja. Hanya saja, ibuku meninggal karena kanker sebulan lalu. Lagu favoritnya sebelum meninggal adalah Pernikahan dalam Mimpi. Sayang sekali, tidak ada piano di kamar rumah sakitnya. Pernikahan dalam mimpi. Orang yang meninggal pantas dihormati. Jika kau mainkannya sekarang. Nyonya Blackwood mungkin bisa mendengarnya. Beraninya kau. Ethan, Damian sedang bermain piano untuk menghormati ibunya. Apa yang salah dengan itu? Lagi pula, bukankah dia juga ibumu? Tidakkah kau ingin memenuhi wasiat terakhir Nyonya Blackwood? Bagaimana bisa kau begitu kejam dan tidak berperasaan? Saat dia pergi bersama pria itu, dia bukan lagi ibuku. Aku memberimu satu kesempatan terakhir. Sekarang juga singkirkan piano ini dari villaku. Piano ini pasti beratnya lebih dari 600 pound. Bagaimana kami bisa memindahkannya? Tidak bisa memindahkannya. Pergi keluar. Ethan, apa yang kau lakukan? Jika kau tidak bisa memindahkannya, akan kuhancurkan untukmu. Ethan, kurasa kau benar-benar gila. Ya, sejak kau melanggar batasanku dan membawa pria itu ke rumah kita, aku menjadi gila. Kurasa kau sudah tidak bisa diajak bicara. Lupakan saja Damian. Ayo pergi. Tapi Ethan, apakah dia benar-benar akan baik-baik saja? Biarkan dia merenungi perbuatannya di sini. Buatkan aku perjanjian perceraian, dan segera hentikan lisensi Serafina Chen, penggunaan gratis untuk semua laguku. Ayah, jika dulu aku tak belajar piano dan tak memainkan lagu itu, Pernikahan dalam Mimpi, apakah ayah masih hidup? Istriku yang kukira sangat mencintaiku, ternyata membawa anak pembunuh ke rumah kami bermain piano. Lagu yang mereka mainkan adalah adaptasi dari Radiance, lagu hits buatanku untuk Serafina Chen. Tangga sukses yang kubangun kini telah menjadi belati yang menusukku. Katakan padaku, betapa ironisnya itu. Jam berapa ini? Kenapa dia belum kembali? Kau Tuli, aku bicara padamu. Aku di pemakaman. Kau tak marah karena Damian dan aku berkolaborasi di Radiance kan? Sudah bertahun-tahun, bisakah kau lupakan masa lalu? Ethan, ada apa? Ethan, ada apa? Masalah perutmu kambuh lagi.
Ethan sering lupa makan saat menulis lagu untukku. Kebiasaan makannya tak teratur menyebabkan masalah perut parah. Dia harus terus menulis lagu. Tak boleh terjadi apa-apa padanya. Tunggu aku di sana. Aku antar ke rumah sakit sekarang. Serafina, andai kau peduli padaku separuh perhatianmu pada Ethan, kau masih cemburu padanya. Aku tidak cemburu. Aku ikut denganmu. Baiklah. Damian tak sengaja salah urat. Aku membawanya ke rumah sakit. Minum obat perutmu dulu, nanti ku jemput kalau pulang. Ingat kirim perjanjian cerai besok. Damian salah urat kakinya. Dia tak bisa bergerak bebas. Jadi aku tidur di lantai rumah sakit menjaganya malam ini. Baiklah. Dulu, kalau aku di luar semalaman, dia selalu tanya aku pergi mana. Kenapa dia berbeda sekali hari ini? Ini. Apa ini? Bukankah kau selalu ingin hadir di konserku secara langsung? Lusa, pukul 8 malam. Setelah 10 tahun mencintai Serafina Chen, aku menulis ratusan lagu hits untuknya. Dia mengadakan ratusan konser setiap tahun, tapi dia tak pernah mengundangku. Ini yang pertama kalinya. Ethan, maafkan aku. Aku tak bisa mengundangmu ke konserku kali ini. Tidak apa-apa. Jangan datang ke konser ini juga. Karirku sedang di tahap kritis sekarang, dan sebagian besar penggemarku pria. Ethan, karirku sedang naik daun. Jika berita pernikahan kita tersebar, masa depanku akan hancur. Jadi jangan datang ke konser ini. Aku paham sulitnya jadi idola. Aku belajar memakai topeng saat kencan sepanjang tahun. Aku terbiasa berjalan berlawanan arah sendirian saat film usai. Namun pada akhirnya Damian muncul terbuka dan bangga di kursi VIP paling terdepan. Serafina Chen menyanyikan laguku dan tersenyum padanya sambil bergandengan tangan naik panggung. Setelah bertahun-tahun di industri, Serafina Chen yang mengaku tanpa skandal terlibat dalam skandal pertamanya. Pria itu adalah Damian, bukan suaminya bertahun-tahun. Belakangan, aku akhirnya mengerti. Ternyata, aturan berlaku bagi yang tak dicinta, dan yang dicinta selalu jadi pengecualian. Ayo makan malam nanti. Ini ulang tahun. Asfopo, ako pahupupotakan ni Yan ka sa pulukit. Ay tikalag di. Napulukit. Di ulang tahun ke-10 ini mengakhiri perasaan 10 tahun. Cukup pas. Untuk konser lusa, mari pakai lagu yang kita adaptasi kemarin. Radiance. Damian sangat baik. Dia selalu ingin berdamai denganmu. Jadi aku membawanya ke sini hari ini. Aku ingin kamu lepaskan masa lalu dan maafkan mereka. Kamu ingin aku memaafkan anak pembunuh yang menyebabkan ayahku tewas? Tidakkah seumur hidupku? Ethan, 10 tahun lalu, ayahnya berselingkuh dengan ibuku, membuat ayahku meninggal.
10 tahun kemudian, sebagai putra pembunuh, dia datang begitu saja dan bermesraan dengan istriku. Ini dendam kesumat. Kamu ingin aku memaafkan? Bagaimana bisa aku memaafkan? Hah? Tanda tangani. Surat cerai? Ethan, apa maksud semua ini? Memangnya apalagi artinya? Tentu saja, ini perceraian. Ethan, kenapa kamu bikin gara-gara? Damian dan aku benar-benar tak bersalah. Atas hak apa kau menceraikanku? Serafina, dia tetap tak mau memaafkanku. Sebaiknya aku pergi saja. Aku tak ingin jadi alasan kenapa. Kalian berdua tidak bahagia. Bagaimanapun, aku tahu bahwa di hati Ethan, aku selalu jadi pendosa. Dia tak memberiku kesempatan bertobat. Perselisihan lama tak ada hubungannya dengannya. Dia masih anak-anak waktu itu. Kenapa kau tak bisa lepaskan masa lalu? Dia anak-anak, bagaimana denganku? Bukankah aku anak-anak saat ayahku bunuh diri? Pikirin sesukamu. Asal kau tanda tangani surat cerai. Baiklah, jadi kau jual mahal padaku ya? Kalau begitu aku ikuti saja. Perjanjian pengalihan hak cipta sudah disusun, akan dikirim ke Serafina lusa. Serafina, aku benar-benar menanti saat ekspresimu di hari debut 10 tahunmu, di hari konser 1000-mu, saat kau terima perjanjian ini. Kira-kira seperti apa tampangnya? Sudah larut sekali. Kenapa kamu belum pulang? Aku lapar, mau bubur. Aku pulang. Ethan, kamu manis sekali. Kau tahu perutku tidak baik, jadi kau buatkan bubur setiap malam agar sehat. Selama kamu baik-baik saja, kerja kerasku tidak berarti. Baunya lezat. Minum lagi. Serafina, kita bercerai. Ethan, sudahi saja. Bahkan jika kau mengamuk atau cemburu, ada batasnya kan? Jika kau terus tak masuk akal, aku benar-benar akan marah. Dia sudah detandoan sih, dia pikir aku hanya mengamuk. Aku hanya memainkan aransemen piano dengan Damian. Kau takut versi adaptasi kami akan lebih populer dari karyamu. Apakah versi mereka lebih populer? Aku tidak tahu. Tapi selama mereka tidak punya izin dariku, penulis asli, mereka takkan pernah dapat kesempatan memainkan aransemen piano Radiance di tempat umum manapun. Hal yang tak bermakna, tak perlu disimpan. Damian dan aku tak seperti dugaanmu. Jawab teleponnya. Ethan, jawab teleponnya. Ethan, aku beri kau kesempatan terakhir. Baiklah, jika itu maumu. Jangan menyesal. 10 tahun 1000 pertunjukan. Senang bisa bersamamu. Serafina, kau ingin memaksaku untuk berkompromi dan menyerah begini? Tapi kau lupa kau terkenal bertahun-tahun. Bukan karena kemampuan nyanyimu, tapi karena laguku. Tuan Blackwood. Tuan Blackwood, Anda di sini. Ethan, aku lupa memberitahumu. Serafina sudah memberikan studio ini padaku. Mulai hari ini,
Aku, agen eksklusif Serafina. Tempatmu ada di sana. Jangan marah, Ethan. Minum susu ini agar tenang. Berhentilah berpura-pura. Ups. Ethan, susu ini kubuat dari abu ayahmu. Bagaimana bisa kau sia-siakan begini? Maksudmu, ini abu ayahku? Ya, Ethan. Ethan. Aku secara khusus menggali abu dari makam kemarin. Oh tidak, tumpah. Kau mati. Ethan, apa yang kau lakukan? Ethan, apa kau gila? Serafina, apa kau tahu ia menggali abu ayahku? Benarkah yang dikatakan Ethan? Ethan, kau salah paham padaku. Aku hanya ingin ibumu dan ayahmu dimakamkan bersama. Aku tak pernah punya ibu, dari awal sampai akhir. Kau campur abu ayahku dalam susu, dan kau masih berpura-pura menyedihkan? Aku membuatkan susu untuk Ethan hanya karena kulihat dia terlalu lelah. Aku ingin membuatnya susu agar segar, tapi aku tak menduga Ethan tak tahu terima kasih dan malah mencoba membunuhku. Ethan! Damian sangat peduli padamu, tapi kau perlakukan dia begini. Minta maaf. Minta maaf. Serafina, apa kau masih ingat kalau aku suamimu? Kau jelas tahu. Aku sakit setiap dengar piano, tapi kau terus membawanya memprovokasi. Saat aku gemetar kesakitan di kuburan, kau membawanya ke RS karena pergelangan kakinya. Apa artinya aku bagimu? Sebagai suamimu, setiap kali kita kencan, aku seperti tikus di selokan, bersembunyi. Tapi kau terang-terangan membawanya ke sorotan publik, membuat semua orang melihat kemesraan kalian. Dan sekarang, dia pakai abu ayahku untuk susu, dan kau masih membelanya. Baiklah. Jika dia lebih penting dariku, pergilah bersamanya. Pergi. Ethan, kau... Jangan panggil namaku lagi. Menjijikan. Jika kau tak minta maaf, jangan harap datang ke konser nanti. Serafina. Kita. Selesai. Jalankan. Serafina. Serafina. Ethan ternyata tidak datang.
Kenapa tidak ada suara? Ada apa di panggung? Ada apa ini? Serafina, ini masalah besar. Surat pengacara Ethan dikirim ke perusahaan. Dia mencabut izin semua lagumu. Apa? Nyanyi. Ayo, nyanyi. Silakan ke belakang panggung untuk membahas langkah selanjutnya. Semuanya mohon bersabar. Teknisi kami sudah mengerjakan perbaikan darurat. Mohon maklum. Ya, Tua. Kami bayar mahal untuk tiket ini dan sekarang kami tak bisa lihat apapun. Hubungi Ethan sekarang. Saya akan tenangkan penonton. Ethan, apa sebenarnya maumu? Sepertinya Anda terima surat pengacara. Kau gila. Ini ulang tahun ke-10ku, konserku yang ke-1000. Ada puluhan ribu penggemar di sini. Kau harus tahu betapa pentingnya konser ini bagiku. Kau mencabut izin sekarang? Apa yang harus kulakukan? Aku perintahkan kau. Sekarang segera. Tarik kembali surat pengacara itu. Kau dengar aku? Hak apa kau punya menyuruhku? Kumohon padamu. Berikan saja izin sementara sampai konser ini selesai. Kau tak layak. Ethan. Serafina, kenapa mic-mu tidak kau matikan? Semua penonton mendengar panggilan teleponmu tadi. Apa? Apa? Penyanyi asli ini penipu. Penipu. Uang kembali. Ya, uang kembali. Kami mau uang kembali sekarang. Uang kembali. Saya tidak. Uang kembali. Serafina, kamu baik-baik saja. Serafina. Jangan hentikan aku. Aku pulang mencari jawaban dari Ethan. Serafina. Kejadian hari ini trending nomor 1. Media sudah di luar rumahmu. Sebaiknya menginap di hotel 2 hari. Masalah ini sudah final. Humas biasa tidak akan berhasil. Ethan harus mengklarifikasi ini. Serafina, Ethan terlalu kejam kali ini. Dengan melakukan ini, apa dia tak pikir akan menghancurkanmu? Jika aku yang jadi dia, aku takkan biarkan kau krisis begini. Dia pasti main jual mahal. Aku akan hubungi dia sekarang. Ethan, Damian dan aku hanya memainkan sebuah karya piano. Apa kau harus pakai cara licik untuk membalasku? Jika ada pertanyaan, silakan hubungi pengacaraku. Juga, luangkan waktu ke kantor urusan sipil. Dan selesaikan perceraian. Perceraian apa? Aku sudah menghubungimu duluan dan kau masih jual mahal. Klarifikasi hak cipta lagu di medsos. Dan Ethan, hak cipta lagu-lagu itu milik kita berdua. Kau tak berhak mengambilnya kembali. Jika kau masih ingin kumaafkan, maka unggah klarifikasi di medsos. Katakan itu semua rencanamu sendiri. Kita berdua, itu mengingatkanku pada sesuatu. Sudah waktunya klarifikasi. Lihat, sudah aku bilang kan? Dia bersikap jual mahal. Dia berjanji klarifikasi di medsos. Asalkan dia mau mengaku salah, masalah ini takkan jadi urusanmu. Aku akan suruh tim buzzer mengerjakannya, dan kau bisa jadi terkenal lagi karenanya. Serafina, selamat duluan. Saat pertama bertemu Ethan, aku penyanyi paling biasa saja di grup. Suaramu sangat memukau. Tapi hanya dia menghargaiku. Lalu kami jatuh cinta. Di hari ulang tahunku, dia memberiku lagu ciptaannya, Radiance, yang membuatku terkenal seketik. Dia membuat ratusan lagu untukku 10 tahun ini. Semua demi statusku di industri musik. Dia sangat mencintaiku. Bagaimana mungkin dia meninggalkanku? Aku terlalu memanjakannya, yang membuatnya seenaknya. Serafina, Ethan kali ini kelewatan. Kau benar-benar harus memberinya pelajaran. Pasti. Oh tidak, Serafina. Ada apa? Ethan baru saja mengunggah dokumen kantor hak cipta di media sosial. Apa? Dokumen apa? Bukankah dia akan mengunggah klarifikasi?
Dia benar-benar memberitahu semua orang bahwa semua laguku ditulis dan digubah olehnya. Iya. Kali ini benar-benar sudah berakhir. Tidak mungkin. Dia sangat mencintaiku. Dia tidak mungkin melakukan ini padaku. Ethan, mengapa? Kau sangat mencintaiku. Mengapa kau melakukan ini padaku? Nina, aku harus mendapat penjelasan. Aku harus... Halo pelanggan yang Anda tuju. Ethan, apa maksudmu dengan ini? Apakah kau benar-benar akan menghancurkanku? Serafina, jangan khawatir. Kau masih punya aku. Kau... Benar sekali. Kau lupa aku juga belajar musik. Bahkan jika Ethan tak peduli padamu, aku takkan tinggal diam. Aku pasti akan mengarang untukmu lirik dan musik yang lebih populer dari Radiance. Damian, aku hanya punya kau. Ethan, aku pasti akan membuatmu menyesal. Tuan Blackwood, saya produser dari Ocean Entertainment. Saya selalu berpikir lirik dan musik Serafina sangat bagus. Saya coba pesan lagu darinya, tapi dia menolak. Saya pikir dia hanya sombong. Baru hari ini saya sadar bahwa semua lagu itu sebenarnya milikmu. Terima kasih atas pujiannya. Saya ingin tahu apakah Anda bisa menciptakan lagu promosi untuk Direktur Lee film barunya. Ini tentang cinta. Tentang cinta ya. Sebenarnya Ayah punya lagu baru sekarang yang sangat cocok. Apakah Anda ingin mendengar demonya dulu? Ini luar biasa. Setelah lagu ini dirilis, pasti akan mendominasi tangga lagu. Tuan Blackwood, bisakah kita berkolaborasi? Sebutkan saja harganya, dan saya akan tanda tangan berapapun harganya. Tentu. Baiklah kalau begitu. Senang semsi bisnis dengan Anda. Ya. Halo? Ethan, saya dengar Anda mencabut semua hak cipta yang Anda berikan gratis kepada Serafina. Ada masalah dengan istrimu? Dia dan saya sudah bercerai. Sempurna. Mainlah baru saja kembali ke negara ini. Apakah Anda bebas besok? Mari bertemu di kedai kopi. Tentu. Serafina, sebelum konser, Ethan begadang selama 5 malam untuk menulis lagu baru itu untukmu. Saya sudah dengar demonya. Ini sangat menyentuh. Setelah dirilis, pasti akan jadi nomor 1. Jika Anda dapat hak bawakan lagu ini, Anda pasti akan menyelamatkan citra publik Anda. Udahlah, ayo biarkan si metunggu seharian. Aku akan memberinya kesempatan. Jadi kau menceraikan Serafina karena sebuah karya piano? Kalau begitu, mengapa kau tidak mempertimbangkanku? Ternyata Ethan memutus teleponku. Jika kau memberiku hak membawakan lagu barumu, aku bisa memaafkan semua perbuatanmu. Berbicara tentang itu, semua orang penasaran tentang guruku, presiden dari perkumpulan penulis lagu elit, dan siapa dia sebenarnya. Dan siapa yang menyangka dia duduk di sebelahku sambil minum kopi? Kau tahu aku suka kedamaian. Jangan ungkapkan identitasku. Tentu saja aku tahu. Omong-omong, alasan kembaliku ke sini kali ini adalah karena aku mendapatkan investasi 10 miliar dolar. Aku bertanya-tanya, Tuan, wahon datas sedikit. Untuk bekerja sama dengan saya? Baiklah. Halo? Tuan Blackwood, saya dengar semua lagu Serafina diciptakan oleh Anda. Boleh tanya waktu untuk tulis lirik Raja Liu? Saya bisa.
Tapi Anda harus menunggu setengah bulan. Baiklah, asal Anda mau tulis liriknya, apalagi setengah bulan, aku akan menunggu setengah tahun. Baiklah. Halo? Tuan Blackwood bisa buat lirik lagu baru sutradara terkenal. Saya sudah punya 10 lagu antre. Jika Anda ingin memesan lagu, Anda harus menunggu paling tidak setengah tahun lagi. Tuan Blackwood, apakah Anda ada waktu setahun dari sekarang? Bisakah saya memesan Anda? Jadi, apakah Ethan setuju membiarkanmu menyanyi lagu baru itu? Saya dengar banyak perusahaan berebut lagu baru Ethan. Dia tidak hanya memutus teleponku, tapi juga memblokirku. Cepat, telepon dia pakai ponselmu. Aku tak mau orang lain rebut lagu baruku. Terlambat, tidak perlu. Apa maksudmu? Lagu baru Ethan dipinang Ocean Entertainment. Makanya dia tidak menjawab teleponku. Dia malah kasih lagu baru itu ke Ocean Entertainment. Serafina Media sudah bubar 2 hari terakhir ini. Bagaimana kalau kita datangi perusahaan dan minta penjelasan Ethan? Baiklah, ayo kita ke perusahaan. Hari ini Ethan harus memberiku penjelasan. Ethan, keluarlah. Nona Chen, Anda di sini? Ethan di mana? Suruh dia ke sini sekarang. Apa kalian semua tuli? Kalian tidak dengar Serafina? Nona Chen, Anda belum tahu. Tuan Blackwood, dia mengundurkan diri beberapa hari lalu. Mengundurkan diri? Kapan itu terjadi? Mengapa saya tidak diberitahu? Itu sore saat konser Anda. Hari itu Gucci ayahnya hancur. Dan dia mengundurkan diri. Serafina, apa kau tahu? Dia menggali abu ayahku. Aku tidak pernah punya ibu. Terlebih lagi, kau campur abu ayahku dengan susu. Apa sebenarnya yang terjadi hari itu? Serafina, kau tahu, aku selalu ingin berdamai dengan Ethan. Tapi karena ibunya, dia selalu punya prasangka buruk padaku. Apapun yang kulakukan, dia pikir itu salah. Bagaimana dengan campur abu dengan susu? Itu murni Ethan memfitnahku. Bagaimana mungkin aku melakukan hal gila seperti itu? Kau benar. Aku salah paham padamu. Tidak apa. Selama kau bahagia, meski kau marah padaku, aku tidak keberatan. Nona Chen, sebenarnya yang benar-benar disalahpahami adalah Tuan Blackwood. Maksudmu apa? Demi inspirasi, Tuan Blackwood sering bekerja tanpa makan dan tidur. Dia menderita tukak lambung parah. Baru 2 hari lalu, setelah lagu baru selesai, dia operasi. Operasi? Pantas saja dia di pemakaman hari itu. Perutnya sakit karena operasi. Dan Tuan Blackwood, dia begadang belasan malam tulis lagu dan dirawat karena pendarahan otak. Benar. Jika tidak ada orang di studio hari itu, kondisi Tuan Blackwood pasti kritis. Dia tak pernah bilang padaku semua ini. Tuan Blackwood bilang tak ingin kau khawatir. Itulah sebabnya dia melarang kami memberitahumu. Nona Chen, Tuan Blackwood benar-benar berkorban banyak untukmu. Kami semua berpikir Tuan Blackwood adalah suami yang luar biasa. Dia telah melakukan begitu banyak untukku, dan aku tak tahu sama sekali. Kenapa dia tak bilang padaku? Bodohnya. Serafina, meskipun Ethan baik padamu, jangan khawatir. Aku bisa lebih baik lagi padamu daripadanya. Serafina, lagi pula. Lihat Ethan kali ini, dia sengaja mempermalukanmu di konser. Tujuannya adalah menghancurkanmu. Seseorang yang benar-benar mencintaimu takkan membiarkanmu difitnah di depan umum. Kau benar. Dia sengaja melakukannya. Ini masalah mendesak. Kau masih punya waktu mengobrol di sini? Ada apa? Merek-merek bilang skandalmu merusak citra mereka dan semua ingin mengakhiri kontrak denganmu. Mengakhiri? Berapa banyak dari mereka? Semua 6 merek yang kau dukung ingin mengakhiri kontrak mereka denganmu. Apa? Semuanya? Dulu saat aku jadi ratu pop, mereka semua berebut agar aku mendukung mereka. Sekarang, hanya karena skandal kecil. Mereka semua menjatuhkanku saat aku terpuruk. Bukan hanya itu. Kau menandatangani kontrak saat itu. Jika karena alasan pribadi artis, citra merek rusak parah, artis wajib membayar semua denda ganti rugi. Apa? Semua denda ganti rugi? Berapa jumlahnya? Totalnya $1 miliar. Hei, hati-hati.
$1 miliar? Seluruh kekayaan bersihku bahkan gabungan hanya $200 juta. Bagaimana aku bisa membayarnya kembali? Apakah adakah jalan? Alasan merek-merek memintamu membayar denda ganti rugi adalah karena skandal seputar dirimu telah memengaruhi nilai komersialmu. Tapi jika kau masih bisa membuktikan bahwa kau punya nilai komersial, maka merek-merek akan tertarik padamu, ingin berkolaborasi. Namun saat ini, kau butuh lagu yang membuatmu melejit. Tapi sekarang, Ethan tak lagi membuat lagu untukku. Dari mana aku dapat lagu hit? Serafina, aku kenal seseorang yang pasti bisa membantumu. Siapa itu? Dunia hiburan, Presiden Serikat, penulis lagu elit murid, Luna Song. Luna Song, aku kenal dia. Aku dengar dia murid Presiden Serikat satu-satunya. Bukankah dia di luar negeri? Kau tidak tahu ini, tapi dia baru saja kembali. Dia sekarang di River City. Kenapa kita tidak cari saja presiden itu dan minta lagu? Presiden ini sangat misterius. Meski terkenal di dunia hiburan, hanya segelintir petinggi industri tahu identitas aslinya. Kudengar dia hanya buat lagu untuk istrinya. Jadi lupakan saja dia. Lagi pula Luna Song juga sangat berbakat. Kebanyakan orang tak bisa dapat lagunya. Damian, kau hebat sekali. Kau benar-benar kenal Luna Song. Aku dengar Summit Entertainment didirikan bersama oleh Luna Song dan gurunya, Presiden Serikat itu. Besok, mereka akan mengadakan gala amal musik. Banyak investor, konglomerat, dan musisi top akan hadir. Serafina, kita bisa hadiri gala besok malam dan minta Luna Song buatkan lagu untukmu. Baiklah. Mari rayakan Summit Entertainment menjadi perusahaan hiburan teratas negara. Bersulang. Kau sudah minum, kenapa tidak tidur saja selagi agak mabuk? Tidak. Aku sebaiknya pulang dulu. Kenapa kau pergi begitu saja? Perusahaan kami mengadakan gala amal musik besok. Kau sang presiden industri hiburan serikat penulis lagu elit dan salah satu pendiri perusahaan setidaknya harus hadir, kan? Kenapa kau kaku sekali? Tuan, baiklah, baiklah. Banyak sekali orang di sini. Jaga citra. Jadi maksudmu, tidak apa-apa kalau orangnya sedikit? Sudahlah. Baiklah, aku sudah selesai menggodamu. Aku ke toilet sebentar. Tunggu aku di sini. Tuan Wang, soal denda dari merek itu menurutmu apakah mungkin untuk... Semua akan diurus sesuai kontrak. Tuan Zhao. Orang-orang ini saat aku di puncak memohon padaku tanpa malu. Sekarang aku dalam masalah. Mereka semua menghindariku. Bukankah begitu industri hiburan? Selalu melayani yang kuat dan menindas yang lemah. Tapi Serafina, apapun yang orang lain lakukan, aku akan selalu ada untukmu. Damian, kau terbaik bagiku. Ethan, apa yang dilakukannya di sini? Ethan, apa yang kau lakukan di sini? Jika kamu bisa datang, kenapa aku tidak bisa? Hari ini ada gala amal musik. Hanya para taipan industri dan musisi papan atas yang diundang. Kamu hanya penulis lirik biasa. Berhak apa kamu berada di sini? Bukankah itu Ethan dan Serafina? Tadi, di konser Serafina, Ethan mencabut izin lagunya. Itu sempat membuat heboh online. Serafina, gala malam ini, semua hadirin adalah musisi papan atas dan para taipan industri. Kamu bisa manfaatkan kesempatan ini untuk mengklarifikasi kejadian konser lalu. Kamu benar? Ethan, dari mana kamu tahu aku akan ada di gala?
Apakah kamu sengaja datang meminta maaf padaku? Meminta maaf padamu? Jangan GR. Ethan, jika kamu ingin minta maaf pada Serafina, itu bukan hal yang memalukan. Akui saja terus terang. Tak ada yang akan menertawakanmu kan? Ethan, apa yang sulit diakui saat kita dulu bersama? Berapa kali kamu pernah datang ke pesta? Aku rasa tidak perlu. Berhentilah bersikap sok kuat di sini. Oh, aku tahu kenapa kamu di sini. Aku tahu kenapa kau di sini. Kenapa? Dia meninggalkanku tanpa pilihan karier. Jadi kau sengaja datang ke pesta ini untuk menaikkan status sosial. Benarkah begitu, Ethan? Aku tak punya kesempatan karier. Benar. Selama ini hanya aku yang bisa menghargai lirikmu. Dan kini di konserku sendiri kau melakukan hal seperti itu. Aku tak butuh kau lagi. Dan soal lirik burukmu itu, tak ada yang menghargainya. Tepat, lirikmu yang buruk. AI manapun bisa menulis lebih baik darimu. Jadi kau pikir terobosanmu semua berkat dirimu? Apalagi, karena lirik burukmu itu, jika bukan karena suaraku yang luar biasa, nama Ethan takkan berarti apa-apa. Kau hanya di sini di acara kelas atas ini karena aku. Tepat. Jika bukan karena ketenaran Serafina, berhak apa kau ada di sini? Dan sekarang kau merusak hubungan? Kau tak tahu malu. Benarkah seperti kata Serafina? Tapi lirik Ethan sebenarnya cukup bagus. Mari kita lihat apa katanya nanti. Ku beritahu sekarang juga, tanpa liriku, kau takkan pernah mencapai puncak kesuksesanmu hari ini. Ethan, hanya karena jadi suami Serafina, lalu mengkhianatinya di konsernya, kau bukan pria sejati. Tepat. Kenapa Ethan mengkhianati Serafina? Apa kau ingin aku ungkap alasannya ke publik? Ayo, katakan saja. Alasan apapun yang ingin kau bicarakan, bisa kukatakan untukmu. Semua ini hanya karena aku memainkan satu lagu piano. Itu sebabnya dia mulai mengkhianatiku. Apa? Hanya karena satu lagu piano dia bertindak seperti ini? Aku tak percaya Ethan orangnya begitu. Apa ada sisi tersembunyi lain di cerita ini? Lihat, aku sudah jelaskan alasannya untukmu. Semua orang mengira kau berlebihan. Tepat, hanya karena Serafina baik hati dia, masih mau bicara padamu. Jika orang lain, mereka akan membongkar semua yang kau lakukan di seluruh internet dan membiarkanmu dicaci publik. Dibongkar di internet? Apa dia berani? Kenapa aku tidak berani? Kau berani melakukan ini padaku. Kenapa aku tak bisa posting kebenaran online dan biarkan semua orang menilai? Hal pertama yang harus kau lakukan untuk membongkar ini adalah mengakui aku suamimu. Apa kau berani? Kau tidak. Karena selama 10 tahun terakhir, kau tak pernah berani membiarkanku tampil di konser-konsermu. Setiap kali kita berkencan, aku harus memakai topeng. Kau selalu sembunyi, bahkan di kehidupan nyata, apalagi mengumumkan aku suamimu di internet. Kukira Ethan tak mau go public. Ternyata Serafina ingin merahasiakan pernikahan. Bukankah ada gosip online bahwa dia dan pria bersamanya, Damian, manajer eksklusifnya, adalah pasangan? Jadi Serafina tak umumkan Ethan agar lebih mudah bersama Damian? Benarkah tebakanku? Serafina. Ethan, diam! Diam! Kau jadi defensif sekarang? Perlukah ku bantu memberitahu hubunganmu yang sebenarnya dengan Damian? Ethan, kau suamiku. Beraninya kau memfitnahku dan menyebar rumor busuk. Ini fitnah atau kebenaran? Kebenaran apa? Sudah kubilang berkali-kali Damian dan aku hanya teman. Kau terlalu banyak berpikir. Teman yang bisa menggoda dan berciuman. Ethan, aku dan Serafina tak pernah punya urusan. Kau curiga pada istrimu hanya karena ibumu dan ayahku saling mencintai. Apa kau tak terima ayahmu nekat bunuh diri? Diam, kau tak pantas sebut ayahku. Ethan, sampai kapan kau begini terus? Damian, kau baik-baik saja? Aku baik-baik saja. Selama itu tenangkan Ethan. Kalau dia mau memukulku, biarkan saja dia memukul. Ethan, kau pria tak becus yang paranoid.
Aku sungguh menyesal menikahimu. Ethan, menikahimu hal terberuntung dalam hidupku. Kalau saja ku tahu kau orang seperti ini, aku tak akan pernah menikahimu. Ethan, kau... Serafina, hentikan pertengkaran. Luna datang ke arah kita. Ayo. Mereka datang untuk Luna. Nona Song, saya Damian. Apa Anda ingat saya? Sedikit. Ada yang bisa saya bantu? Sepertinya dia kolega junior dari bidang saya. Yang saya kenal online tapi belum bicara 10 kata. Apa maunya? Jadi begini. Saya ingin mengajak Anda menulis lagu untuk Serafina. Serafina? Ya, ini saya. Saya hanya butuh Anda menulis lagu untuk saya, yang akan menjadikan saya bintang besar. Ini mantan istri Ethan, berlaga angkuh sekali. Dia masih pikir dirinya bintang besar. Mom? Saya tidak punya waktu. Dulu penulis lirik berebut untuk menulis lagu untuk saya. Apa Anda kenal Ethan? Dia dulu penulis lirik eksklusif saya. Karena skandal tertentu, saya memecatnya. Saya ingin bekerja sama dengan penulis lirik lain. Dan Anda satu-satunya yang saya inginkan untuk kolaborasi sekarang. Anda memecat Ethan? Tentu saja. Dia amoral dan mencoba menyebar gosip dan mencemarkan nama saya sebagai penulis lirik. Orang seperti itu jelas tak bisa bertahan. Buatkan saja lagu untuk saya dan kita akan melampauinya ke puncak. Lalu kita akan berdiri bersama di puncak dunia musik. Ternyata Serafina memfitnah Ethan di belakangnya seperti ini. Dalam kasus itu, jangan salahkan saya mengajarimu pelajaran untuk Ethan. Baiklah, saya terima. Tapi saya punya 2 syarat. Syarat? Syarat apa? Aku perlu uang muka darimu. Jadi 2 kali. 2 kali lipat? Ini namanya pemerasan. Kalau tidak, lupakan saja. Baiklah. Di luar sana, kau takkan bisa membuatnya menulis lagu meski 3 atau 5 kali lipat. Baiklah, apa syarat kedua? Aku akan berikan lagunya dalam seminggu. Tapi gaya dan tanggal rilis lagu harus ditentukan olehku. Oke, sudah diputuskan. Nanti aku hubungi lagi. Apa maunya mereka darimu? Mereka ingin aku membuat lagu untuk mereka. Kau terima. Tentu saja, mereka mengundangku dengan tulus. Aku tak bisa menolaknya, kan? Trik apa yang kau siapkan? Aku tidak tahu punya trik apa. Yang ku tahu hatiku hanya untukmu. Mau lihat hatiku? Presiden terhormat Serikat Penulis Lagu Elit, Tuan Blackwood. Apa? Ethan Blackwood, Presiden Serikat Penulis Lagu Elit? Mengapa Luna jalan beriringan dengan Ethan? Baiklah, berbuat baiklah. Serafina, kau pasti salah. Mereka hanya bicara biasa saja. Dan kudengar presiden itu sangat misterius. Bagaimana Ethan bisa jadi tokoh sepenting itu? Dan apakah dia memberitahumu kalau dia presiden itu? Tidak. Benar atau tidaknya, kita akan tahu jika kita melihatnya. Kau baru saja bilang dia Presiden Asosiasi Penulis Lagu Elit. Itu benar? Bukan, aku tidak bilang kata-kata itu barusan. Aku tahu aku salah dengar. Dia hanya penulis lagu biasa. Bagaimana dia Presiden Asosiasi Penulis Lagu Elit? Tokoh besar yang bisa mengubah industri hiburan. Kita terlalu memikirkannya. Ethan, apakah kau tahu? Nona Song setuju membuat lagu untukku. Nona Song, satu-satunya anak didik Presiden Asosiasi Penulis Lagu Elit. Dia sudah berjanji membuat lagu untuk Serafina. Dan dia akan menyerahkan lagunya dalam seminggu. Lalu, Aku akan melakukan comeback dalam seminggu. semoga sukses kalau begitu. Tapi sekarang aku putuskan memberimu kesempatan lagi. Selama kau setuju untuk posting di Chattersphere, akuilah kejadian konser adalah rekayasamu. Aku bisa mempertimbangkanmu kembali di sisiku dan menjadi penulis lirikku lagi. Apa? Dia benar-benar ingin Ethan mengakui kalau dia menjebaknya. Apa dia bercanda? Sudah diputuskan. Dia masih ingin berjuang sia-sia. Wanita bodoh ini pasti gila. Tidak perlu. Besok kita ke kantor urusan sipil dan selesaikan perceraian. Kau mau menceraikanku? Ya, perjanjian perceraian sudah ditandatangani. Tidak ada gunanya menunda ini lebih jauh.
Kau masih mengancamku dengan perceraian? Baik, cerai saja kalau begitu. Siapa takut, besok pagi aku akan menemuimu di kantor urusan sipil. Oke. Aku sudah memberimu kesempatan. Jika kau tak berguna, jangan salahkan aku kejam. Sekarang, persiapkan perilisan lagu baru, investasikan sumber daya promosi besar-besaran, dan ciptakan momentum kembaliku sebagai ratu. Juga, beli troll dan bersiap jatuhkan Ethan. Ethan, aku pasti akan membuatmu menyesal. Hari ini, kau resmi bercerai dengan Serafina. Ya, tak ada gunanya menunda ini lagi. Jadi, bisakah aku mengejarmu sekarang? Aku tidak mau menjalin hubungan sekarang. Tapi aku mau, terutama denganmu. Ethan, bagaimana kalau kau ke kamarku malam ini? Dan kita bisa bicara sepanjang malam? Aku duluan. Luna? Luna siapa? Tidak ada. Pasti aku salah lihat. Aku hanya berpikir Ethan keluar dari mobil Luna. Bagaimana mungkin dia terlibat dengan Luna? Dia anak didik Presiden Serikat penulis lagu elit. Kamu terlalu banyak berpikir. Benar, aku terlalu banyak berpikir. Tanda tangani sekarang. Ini semua karena kamu. Aku diejek di seluruh internet. Acara varietas yang ku negosiasi menolak bekerja sama karena skandal-skandalku. Bukan hanya itu, merek juga mengakhiri kontrak denganku. Aku kena denda miliaran dolar. Tahukah kamu betapa sulitnya ini bagiku? Kenapa kamu masih menyuruhku di sini? Ini semua salahmu sendiri. Aku bilang padamu di hari pernikahan kita, Serafina, jika suatu hari kamu ingin menceraikanku, mainkan saja sebuah lagu piano untukku, dan aku akan setuju. Ethan, jangan khawatir. Tidak akan pernah ada piano di rumah kita. Saat tanganmu menyentuh tuts piano, takdir kita tersegel. Datangani saja. Piano? Semua musik piano seharian penuh. Apakah aku melakukan kejahatan bermain piano? Kalau kalian bertengkar dan tidak mau cerai, itu berarti hubungan kalian belum rusak. Ini surat konfirmasinya. Kembali dan tenangkan diri selama 30 hari. Jika setelah itu kalian masih ingin cerai, bawa kembali surat konfirmasi untuk diproses. Tidak proses sekarang. Kenapa buru-buru ingin cerai? Aset belum dibagi. Kalau cerai, kita urus setelah aset dibagi. Baiklah, baiklah. Kalau mau bertengkar, pergi ke tempat lain. Selung cuti. Apa yang membuatmu mau tanda tangan? Sangat mudah bagiku untuk menandatanganinya. Kamu sudah berkorban begitu banyak untukku. Kamu tidak keberatan menyetujui satu syarat lagi, kan? Syarat apa? Kondisi apa? Kecuali kau bayar denda 1 miliar dolar itu untukku. Aku takkan setuju untuk perceraian ini. Kau mau aku bayar denda pelanggaran kontrakmu? Tentu saja, jika kau tak menarik otorisasi itu, kejadian-kejadian ini takkan terjadi. Lagi pula, dulu kau sangat mencintaiku, bukan? Itu hanya 1 miliar dolar. Kau tak mau melakukannya. Tidak ada lagi yang perlu dibicarakan. Tepat sekali. Aku tahu kau sebenarnya tak mau menceraikanku. Bagaimanapun kau telah berupaya besar untukku, membuatnya naik begitu tinggi. Kau tak akan mau melihatku jatuh ke jurang, kan? Bahkan sekarang kau masih berpikir, aku sedang jual mahal. Apalagi? You said begitu. Tak perlu melanjutkan pembicaraan. Saat kau sudah memikirkannya, hubungi pengacaraku langsung. Ethan! Serafina, alasan Ethan begitu kejam entah karena dia sudah punya orang lain atau karena dia ingin memanfaatkan kesempatan ini untuk sengaja mempermainkanmu. Apapun alasannya, jangan terpengaruh. Kau benar. Aku tak bisa mudah dipermainkan olehnya. Hanya saja, hal terpenting saat ini adalah 1 miliar dolar ini. Memikirkannya saja membuatku pusing. Alasan para brand minta kau bayar denda hanyalah karena skandal-skandalmu. Selama kau punya lagu baru yang masuk tangga lagu, maka penggemarmu akan membelamu secara alami.
Tepat. Fakta bahwa Luna membuat lagu untukku sudah dipromosikan di seluruh internet. Saat waktunya tiba, aku akan membuat Ethan membayar perbuatannya. Dia akan membayar mahal. Sekarang seluruh internet tahu Kunda akan berkolaborasi dengan Luna di lagu baru. Komentar warganet sangat berharap. Ini kesempatanmu untuk bangkit lagi. Terus tingkatkan publisitas. Kali ini aku harus hapus malu. Tentu saja bisa. Lalu kita bisa. Lat, sekarang. Aku baru dengar demo Luna. File audio akhir dan liriknya belum kuterima. Luna bilang akan diberikan konferensi pers besok. Kalau begitu mari tunggu. Oh benar, siapkan troll dan jatuhkan Ethan. Ethan, kau buatku jatuh ke jurang. Jangan salahkan aku menginjakmu demi kembali ke puncak. Lagu yang kau tulis tempo hari, Kilauan, setelah keagungan pudar demo, membuatku menangis saat ku dengar. Apa kau masih cinta Serafina? Cintaku padanya sudah habis. Jika dia manfaatkan ini untuk mencoreng dan menjatuhkanmu, apa yang akan kau lakukan? Hati nurani yang bersih tak takut tuduhan. Tapi jika kau tercoreng dan jatuh, itu akan menyakitiku. Kalau kau tak percaya padaku, rasakan sendiri. Ethan, karena kau tak tega menghadapinya, aku rela jadi pedangmu. Besok aku pasti beri kejutan besar. Acara peluncuran lagu baru. Kenapa kau membawaku ke sini? Kau menulis Serafina lagu baru? Benar sekali. Dan hari ini, aku menyiapkan kejutan besar untukmu. Tunggu aku di pintu masuk, aku akan parkir mobil dulu. Baiklah. Ethan, apa yang kau lakukan di sini? Menemani seorang boga teman. Menemani seorang teman? Di mana temanmu? Di mana dia? Berhentilah menipu dirimu. Aku yakin kau masih tak bisa melepaskanku. Kau datang secara khusus menyaksikan momen kejayaanku. Dan kau pasti merasa sangat buruk, bukan? Aku tidak tertarik masa depanmu. Tidak tertarik? Lalu kenapa kau di sini? Mencoba membuat kehadiranmu terasa. Ethan, hentikan penyangkalan kerasmu. Kau pasti tahu aku akan bangkit kembali. Jadi kau datang berharap membatalkan kesepakatan cerai kita. Tidak mustahil untuk membatalkannya. Meskipun kau terus menumpang di balik kesuksesanku, aku masih bisa memberimu kesempatan. Selama kau terus menulis lagu untukku dan mengakuinya sebagai milikku, dan lalu online untuk membersihkan semua komentar negatif tentangku, maka aku bisa pergi bersamamu ke kantor urusan sipil dan menarik permohonan cerai kita. Dan soal denda Serafina 1 euro. Kau yang harus membayarnya. Jadi bagaimana? Baiklah. Baiklah. Mimpi saja. Ethan, aku terlalu memanjakanmu sampai kau tak tahu lagi tempatmu? Jika bukan karena sejarah kita sebagai suami istri, aku takkan peduli bicara padamu. Setelah ku tinggalkan kau, siapa lagi yang mau kau menulis lagu-lagu buruk itu? Kalau begitu kau tak perlu khawatir. Ethan, kenapa kau masih keras kepala? Kau sudah pengangguran dan merapat ke orang kaya dan berkuasa di acara amal. Sekarang Serafina memberimu kesempatan. Kenapa tidak kau ambil? Apa kau benar-benar mau dan kerja kasar demi uang? Ganggu ini benar-benar berisik. Pria itu, Ethan, merasa dia yang terbaik. Serafina, jangan marah. Begitu dia melihat lagu barumu dirilis, dia akan terlambat menyesal. Ayo kita siapkan belakang panggung. Oke. Waktunya hampir tiba. Kenapa Luna belum mengirim track audio terakhir? Dia seharusnya mengirimnya sekarang, kan?
Waktu rilis hampir tiba. Di mana lagunya? Ukuran file terlalu besar dan jaringanku buruk di sini. Apa yang harus kita lakukan? Aku sudah sampai di lokasi dan sedang parkir sekarang. Nanti ku berikan USB drive-nya. Kau tinggal sambungkan ke perangkat dan putar. Cepat! Jangan buru-buru. Pasti akan kuberikan kejutan tak terlupakan nanti. Segera mungkin. Acara peluncuran lagu baru resmi dimulai. Tolong sambut bintang kita, Serafina Chen. Apa yang akan kita lakukan? Lagunya belum tiba. Jangan panik, pergilah mengulur waktu. Terima kasih atas dukungan Anda semua. Pratinjau lagu baru hari ini sungguh luar biasa. Segera, aku pasti akan memberi semua orang debut yang menakjubkan. Lagu baru seharusnya sudah dirilis. Lebih dari 10 menit lalu. Seharusnya sudah dirilis. Ada apa dengan semua omong kosong ini? Cepat rilis lagu barunya. Ya, di mana lagu barunya? Apa yang terjadi? Sudah lewat 10 menit sejak peluncuran lagu baru dimulai. Track audio yang disebut Luna mengapa belum dikirim? Kenapa dia tidak menjawab teleponnya? Jawab teleponnya. Aku tidak bisa menghubungi Luna dan track audionya belum dikirim juga. Apa yang terjadi? Sudah lama sekali lagu belum juga rilis. Apa mereka menipu kita? Kalau tidak ada lagu, kami pergi. Sialan Luna, kau bilang 10 menit. Kenapa kau belum di sini? Luna, akhirnya kau di sini. Kau bawa USB drive-nya? Yatoza, aku beri kejutan. Kita putar sekarang saja. Tak perlu buru-buru, ada hal yang perlu kukatakan dulu. Aku tahu kalian teman media sangat menanti laguku yang baru. Namun sebelum kurilis, ada beberapa kata untukmu. Semua orang tahu, terjadi insiden kecil di konserku tempo hari. Banyak yang berasumsi tanpa sukses Ethan Blackwood, aku takkan jadi seperti ini. Namun hari ini, penulis lirik lagu baru yang akan kurilis ini bukan lagi Ethan Blackwood. Meskipun lagu baru belum tayang, aku yakin bisa bilang lagu ini pasti mendominasi. Ethan! Di sini aku ingin katakan sesuatu. Siapapun tampak cantik di bawah pohon sakura. Bukan karena kau hebat, tapi karena aku hebat. Serafina, kau yakin ketenaranmu karena bakat menyanyimu. Tanpa lirik kuat yang mendukungmu, orang sepertimu akan lenyap begitu saja. Ethan, berhentilah memuji dirimu sendiri. Jika aku tak menyanyikan nama Ethan Blackwood, akan benar-benar tak dikenal. Kau yang menumpang ketenaran. Hak apa kau mencemarkanku? Hari ini, aku akan tunjukkan, meski tanpa lirikmu, aku bisa meledak di musik pop. Jika begitu, putar lagumu yang baru dan biarkan semua lihat kemampuanmu. Ethan, kau dengar itu? Luna mengatakannya sendiri. Apalagi yang bisa kau sombongi? Sehebat apapun lirikmu, bisakah lebih baik dari lagu dari anak didik presiden? Asosiasi penulis lagu elit? Tak ada lagi kata ya? Bagus. Tolong putar lagu baru yang baru saja rilis. Ini lagu baru Serafina Chen. Lagu Abjad? Ini kejutan yang Luna bilang. Lagu Abjad, ku dengar tidak salah kan? Ini lagu barumu untukku? Jangan terburu-buru, dengarkan baik-baik. Kau tahu Ethan Blackwood kan? Dia dulu penulis lirik eksklusifku. Karena kontroversi, aku memecatnya. Aku ingin mencari penulis lirik lain. Dan kau satu-satunya yang kuajak bekerja. Kau memecat Ethan? Tentu saja, dia punya karakter tercela, mencoba memfitnahku dengan kedok menjadi penulis lirik. Aku tak bisa mempertahankan orang begitu. Selama kau membuat lagu untukku, kita akan menginjaknya untuk naik ke puncak.
Lalu kita akan berdiri bersama di puncak musik. Wow, jadi perilisan lagu baru, Serafina Chen adalah rencana untuk menyingkirkan Ethan Blackwood. Betapa jahatnya dia. Syukurlah itu terungkap hari ini. Jika dia merilis lagu baru itu dan membeli sensasi online palsu, Ethan Blackwood pasti celaka. Apa ini? Matikan segera. Aku tak menyangka Serafina benar-benar mau menjatuhkanku demi karier. Awalnya aku ingin mengasihani dia. Sepertinya tidak perlu lagi. Cepat matikan musiknya. Serafina Chen, kau pertama menipu penggemarmu dengan mengaku menulis lagumu sendiri, dan sekarang menjelek-jelekan Ethan demi maju. Bagaimana kau jelaskan ini? Ethan, kau bekerja sama dengan Luna untuk menjebakku. Nyonya Chen, tolong jawab pertanyaan kami dulu. Ethan, hari ini lagu baruku dirilis. Apa kau ingin menghancurkan aku? Ethan, pertama kau sengaja ke konser Serafina untuk mencabut hak cipta semua lagunya. Sekarang kau sewa orang untuk mengejeknya di peluncuran lagu baru yang dia persiapkan mati-matian, mempermalukannya. Ini yang kau inginkan. Ethan, kenapa kau lakukan ini padaku? Kenapa? Aku hanya kolaborasi main piano dengan Damian. Kenapa kau jadi cemburu? Serafina. Tanya diri kalian, apa benar cuma soal piano? Lalu apa? Memangnya bisa apa lagi? Setiap ada urusan Damian, aku selalu dinomor duakan. Kau tahu pianoku topik sensitif, tapi kau biarkan dia ke rumah kita main duet denganmu. Kau tak pernah izinkanku ke konsermu, tapi dia boleh di panggung. Gandeng tangan dan pelukmu. Bahkan saat dia menghina dengan campur abu ayahku di susu, kau tetap suruh aku minta maaf. Semua ini bertubi-tubi. Apa kau sudah lupa semua? Aku? Tapi ini hal kecil saja. Kenapa kau jadi bawel? Hal kecil? Hah? Lalu apa yang kau anggap penting? Serafina. Omong kosong apa lagi yang kau cari? Aku... Ethan Blackwood dan Serafina Chen, hubungan mereka sebenarnya apa? Sepertinya. Hubungan mereka memang istimewa. Serafina. Beberapa hari lalu adalah ulang tahun pernikahan ke-10 kita. Kutulis lagu baru khusus untukmu, berjudul Faded Glory. Lanjutan dari Radiance. Labeng kaya Aisyah yang memudar. Hari ini kugunakan lagu ini untuk mengenang cinta kita yang hilang. Apa? Ethan Blackwood ternyata suami gelap Serafina 10 tahun. Lalu kenapa Serafina mesra dengan Damian? Kukira Damian pacarnya. Ethan, kau mau menghancurkan aku? Aku tak mau dengar lagu baru. Turun dari sana sekarang. Kuharap kalian suka hadiah besarku. Ethan, kau sedang apa? Kamu hebat sekali, Ethan. Kamu tahu lambungku sensitif, jadi kamu buatkan bubur setiap malam untuk membantuku pulih. Selama kamu sehat, tidak apa jika aku bekerja lebih keras. Ethan, andai suatu hari nanti aku juga bisa berdiri di panggung terbesar. Jangan khawatir. Apapun yang kamu mau, aku akan melakukan segalanya dengan kekuatanku untuk membantumu mencapainya. Hei, Tuan Blackwood, kau harus berhenti begadang bekerja. Kau kelelahan. Tidak apa. Bersimak diinggung adalah keinginan Serafina. Aku harus mencari cara untuk membantu mewujudkan mimpinya.
Dulu, Ethan dan aku punya banyak kenangan juga. Kapan semua mulai berubah? Aku tak pernah duga Ethan Blackwood dan Serafina Chen ternyata memiliki kisah cinta yang begitu menyentuh. Mereka jelas sekali pasangan dari surga. Bagaimana bisa mereka berakhir seperti ini? Lagu ini punya melodi yang indah. Pasti akan jadi lagu hit. Jika Serafina Chen tidak mengubah pikirannya, dia pasti bisa meraih ketinggian baru dengan menyanyikan ini. Ethan! Lagu seindah ini, mengapa kau tak berikan padaku untuk dinyanyikan? Kenapa? Jika aku menyanyikannya, pasti akan jadi hit besar. Lagu ini awalnya dibuat khusus untukmu. Serafina, kaulah yang secara pribadi menghancurkan tangga sukses yang kubangun. Aku tahu, aku mengerti sekarang. Kau pasti iri. Kau iri karena Damian dan aku berkolaborasi dalam sebuah karya piano. Tapi aku bisa menjelaskan semuanya. Mengapa kau tak percaya dadaku? Serafina, kau tidak punya kepercayaan lagi padaku. Aku tahu semua orang penasaran siapa bos di balik Summit Entertainment. Jadi dengan kesempatan ini biar ku perkenalkan bosku padamu. Dia adalah Tuan Ethan Blackwood. Apa? Ethan Blackwood? Bapak Blackwood? Ethan Blackwood, bos besar di balik Summit Entertainment, ternyata dia. Meskipun kita datang, Hari ini untuk Serafina Chen rilisan lagu barunya Ethan Blackwood. Menjadi bos besar di balik Summit Entertainment ini berita mengejutkan. Hari ini terbayar lunas. Ya, benar sekali. Apa? Ethan? Bukankah kau hanya penulis lagu lepas? Bagaimana bisa kau bos besar Summit Entertainment? Kenapa kau tidak pernah bilang sebelumnya? Kalau kau bilang, bagaimana aku bisa terlibat dengan Damian? Kenapa kau sembunyikan itu dariku? dia ternyata sekuat ini. Aku meremehkannya selama ini. Juga, aku punya hal lain untuk diumumkan. Yaitu Ethan Blackwood sekarang pacarku. Ethan, jelaskan ini. Kami sudah bercerai. Buat apa aku jelaskan padamu? Bercerai apa? Kita belum selesaikan prosedur di kantor urusan sipil. Kalau begitu cari waktu. Tunggu. Tunggu. Apa kamu benar-benar bersamanya? Bukan urusanmu. Ethan Blackwood sangat mencintaiku. Bagaimana mungkin dia jatuh cinta pada orang lain? Serafina, jangan bersedih. Mungkin Ethan sudah bersamanya cukup lama. Kalau tidak, mengapa dia begitu kekeuh menceraikanmu? Mustahil. Ethan sangat mencintaiku. Bagaimana bisa tiba-tiba dia jatuh cinta pada orang lain? Katakan padaku, bukankah begitu? Dia dan Luna sengaja membuat sandiwara. Sengaja membuat aku marah dan cemburu? Benarkah? Serafina, Jangan naif. Ethan begitu mesra dengannya. Mereka pasti sudah bersama sejak lama. Hentikan khayalan sia-sia itu. Aku lelah, bantu aku pulang untuk istirahat. Baiklah. Ethan. Ethan, itu kamu? Ethan. Ethan, itu kamu. Ethan, kamu di mana? Nyonya, Tuan Blackwood tidak ada. Bagaimana itu mungkin? Siapa yang membuat bubur ini? Kan perempuannya. Saya melihat Tuan Blackwood selalu membuatkan bubur untukmu. Jadi sekarang setelah dia pergi, saya pikir akan kubuatkan semangkuk. Tidak sesuai selera? Kalau begitu, akan kubuatkan lagi. Aku agak pemilih. Aku hanya minum bubur yang dia buat. Kau boleh pergi.
Ethan tahu aku suka lili, jadi dia akan meletakkan yang segar di vas setiap hari. Sekarang setelah dia pergi, lilinya pun layu juga. Dia tidak punya hobi dan hanya sedikit pakaian. Dia hanya suka membeli sepatu. Sekarang, semuanya hilang. Dia memindahkan semua yang terkait dengannya. Serafina, meski Ethan telah meninggalkanmu, aku akan selalu di sisimu, mendukungmu. Ethan, di mana kau sekarang? Tidak, aku tidak bisa membiarkannya begini. Tidak, aku tak bisa membiarkannya. Halo, Ada apa? Ethan. Tolong jangan ceraikan aku. Ya, aku salah. Semua aku lakukan salah dulu. Tolong jangan tinggalkan aku ya. Penyesalan tak berguna. Ini semua salahmu sendiri. Tapi aku hanya memainkan sebuah karya piano. Apa salahnya ini? Kenapa kau begitu kejam padaku? Dan bukankah kau bilang kau paling menyukaiku? Kenapa kau tak memberiku kesempatan walau sekali? Serafina, sudah terlambat untuk segalanya. Tidak, bukan, sama sekali tidak. Selama kau tak menceraikanku, aku akan setuju apapun permintaanmu. Aku tahu, kau hanya cemburu karena aku bersama Damian. Selama kau bilang kita bisa mulai lagi, aku bersedia demi kau memutus semua hubungan. Serafina, Maafkan aku, Damian. Tapi aku tak bisa kehilangan Ethan di sisiku. tidak apa-apa. Aku akan selalu di sisimu mendukungmu. Cermin retak tak bisa diperbaiki. Mari kita berpisah saja. Ethan Blackwood. Ethan Blackwood. Serafina, karena kau tak benar cinta aku, maka jangan salahkan aku jadi kejam. Serafina, kau masih punya ganti rugi. Jangan terpaku pada perasaan sepele. Benar. $1 miliar itu. Apa yang harus kulakukan? Tenang saja. Karena Luna tidak bisa diandalkan, kita masih bisa cari presiden. Asosiasi penulis lagu elit untuk bantu kita dapatkan lagu. Saya dengar presiden hanya menulis lagu untuk istrinya sendiri. Jika saya minta dia menulis satu untuk saya, dia pasti tidak akan setuju, kan? Tidak apa-apa. Karena keadaan sudah sampai begini, kita harus coba segalanya. Pertama, hubungi dia di Chattersphere dan lihat apakah dia balas. Saya juga akan bantu mencarikanmu. Damian, kamu baik sekali padaku. Serafina, kalau aku tidak baik padamu, siapa lagi? Selanjutnya, kita tidak bisa hanya menghubungi presiden. Saya juga sudah menghubungi penulis lagu lain untukmu. Ini kontraknya. Kamu hanya perlu menandatanganinya. Ini kontrak yang saya buat. Tinggal tanda tangani saja. Oke. Damian, terima kasih selalu ada untukku. Jika bukan karenamu, sejujurnya aku tidak tahu harus berbuat apa. Kamu akan selalu baik padaku, kan? Tentu saja, aku akan selalu di sisimu. Wanita bodoh ini. Awalnya, aku bersamanya hanya untuk menyakiti Ethan dan mencari uang sampingan. Sekarang setelah Ethan tidak menginginkannya lagi, dia tidak lagi berguna bagiku. Setelah tabungannya habis, aku akan menghilang. Pak, bolehkah saya meminta Anda menulis lagu Serafina lagi? Selama sebulan terakhir, Serafina memposting di Chattersphere setiap hari, memintamu menulis lagu. Apakah Anda yakin tidak akan setuju? Dan masa tenggang perceraian Anda pasti sudah berakhir, kan?
Memang benar, saatnya finalisasi perceraian. Besok pukul 10 pagi, pintu masuk kantor urusan sipil. Besok pukul 10 pagi, pintu masuk kantor urusan sipil. Damian, Presiden membalas pesanku. Benarkah? Kalian bertemu di mana? Dia agak aneh. Dia bilang bertemu besok pukul 10 di pintu kantor urusan sipil. Tapi biasanya selalu di kantor atau setidaknya kedai kopi. Dia bilang kantor urusan sipil. Tidak mungkin palsu, kan? Kantor urusan sipil. Tidak apa-apa. Aku akan pergi besok. Oke. Halo? Besok, carikan seseorang untukku untuk menyamar sebagai presiden dari Serikat Penulis Lagu Elit. Pukul 10 pagi. Kantor urusan sipil. Serafina wanita bodoh itu. Dia tidak pantas merepotkanku lagi. Saatnya mengendalikan. Ethan, apa yang kau lakukan di sini? Ethan, apa yang kamu lakukan di sini? Bukankah kamu memintaku datang? Aku memintamu datang. Kapan itu? Columbus sudah mengirimiku pesan di Chattersphere selama sebulan, memohonku membuat lagu untukmu. Sekarang setelah aku di sini, kamu tidak percaya padaku? Maksudmu kamu adalah presiden misterius itu? Ada masalah? Jika kamu akan berbohong, bisakah kamu membuat alasan yang lebih baik? Itu adalah sosok kuat yang bisa mengendalikan industri hiburan. Bahkan jika kamu pendiri Summit Entertainment, kamu tidak mungkin jadi presiden itu. Ethan, jika kamu punya kekuatan itu, mengapa kamu tidak memberitahu Serafina lebih awal? Tepat sekali. Mengapa kamu tidak memberitahuku lebih awal? Saat itu, kamu hanya seorang penyanyi cover tak dikenal. Memberitahumu. Aku takut kamu akan merasa tertekan. Alasanmu sungguh menyedihkan. Menurutku kamu hanyalah orang biasa yang sedang berakting. Aku tidak tahu dari mana kamu mendengar tentangku dan memutuskan untuk menemuiku di sini. Tepat sekali, Ethan. Jika kamu benar-benar presiden itu, tunjukkan kami beberapa bukti. Bukti. Aku sebenarnya punya. Bukti ini. Apakah itu cukup? Apa? Kamu benar-benar presiden itu? Apa? Kamu benar-benar presiden itu? Serafina, kok bisa kamu percaya itu? Tapi dia menunjukkannya di sini. Tidak mungkin palsu, kan? Kamu tidak mengerti saja. Meskipun dia punya akun, itu tidak membuktikan apapun. Seberapa canggih teknik peretasan saat ini? Dia pasti menyuruh seseorang meretas akun orang lain. Benarkah itu? Lalu apa tujuannya melakukan ini? Ingatkah kamu apa yang dia lakukan padamu di acara perilisan lagu baru itu? Dia jelas ingin kamu menyesalinya. Dia ingin kamu memohon padanya. Hari ini dia hanya di sini mengejekmu. Ethan, apa yang Damian katakan benar? Apakah kamu datang ke sini hanya untuk mengejek aku? Aku sudah tunjukkan buktinya. Jack Jiju masih tidak percaya aku, tidak ada yang bisa kulakukan. Karena kita sudah di kantor urusan sipil hari ini, mari kita selesaikan saja perceraiannya. Perceraian? Aku sudah bawa slip konfirmasi. Ethan, apa kamu benar-benar akan menceraikanku? Tidak ada gunanya. Berlama-lama lagi. Tadi kamu bilang akun Chattersphere-mu diretas. Serafina. Jadi itu kamu yang mencariku sebulan penuh? Siapa kamu? Kamu bahkan tidak mengenalku. Presiden, Serafina tidak mengenalimu. Saya minta maaf. Mohon maafkan dia. Presiden. Serafina, ini presiden misterius industri hiburan itu. Presiden. Suatu kehormatan bertemu Anda. Dia presiden? Dari mana penipu ini berasal? Penipu? Siapa Anda?
Berani sekali kau tanya identitasku. Akulah presiden sebenarnya. Kau bilang kau presiden, lalu siapa aku? Oh, kau presiden. Jadi maksudmu akulah yang palsu? Damian, siapa di antara mereka yang jujur? Serafina, Ethan pasti berbohong padamu. Presiden, karena ada yang memalsukan dirimu saat ini. Kalau begitu, tunjukkan bukti chattersphere-mu. Oh benar, beberapa hari lalu, akun chattersphere-ku diretas. Kau yang melakukannya kan? Apa sebenarnya yang ingin kau lakukan dengan memalsukanku? Ethan! Mengapa kau berbohong padaku? Tidakkah kau lihat sekarang bahwa mereka bekerja sama menipumu? Ethan, kau sudah ketahuan. Mengapa kau masih bertahan dengan identitas ini? Apa niat sebenarnya? Cukup. Saya orang sibuk. Saya tak punya waktu bicara denganmu. Apa maumu dariku? Cepat bicara. Dia ingin Anda menulis lagu untuk saya. Apa kau tak tahu aku hanya menulis lagu untuk istriku? Presiden, Serafina benar-benar tulus. Dia hanya ingin Anda menulis lagu untuknya. Awalnya, saya hanya menulis lagu untuk istri saya. Tapi sekarang, saya tergerak oleh ketulusan Anda yang gigih. Baiklah, saya akan memberi pengecualian kali ini. Begini saja, selama Anda menawarkan harga yang memuaskan saya akan menulis lagu untuk Anda. Harga bukan masalah. Selama Anda bisa menulis lagu untuk saya, harga berapapun tidak apa-apa. Karena Anda begitu tulus, mari kita tanda tangani kontrak hari ini. Serafina, jangan tanda tangani. Berkel menjebak dan menipu Anda. Serafina, aku sangat baik padamu. Bagaimana mungkin aku menyakitimu? Oh, sudahlah. Jika Anda tidak menandatangani kontrak ini, itu akan batal. Serafina. Tidak, saya akan tanda tangani. Ethan, Anda benar-benar tidak tahan melihat Serafina sukses kan? Ethan, saya benar-benar kecewa pada Anda. Kalau begitu, mari kita bercerai. Apa yang kau tabur, itu yang kau tuai. Serafina, kau pasti akan menyesali ini. Jangan khawatir, aku sama sekali tidak akan menyesal. Aku akan semakin membaik saja. Yang seharusnya menyesal hanyalah dirimu. Serafina, ini beberapa kontrak. Tanda tangani. Damian, mengapa ada begitu banyak kontrak yang harus ditandatangani belakangan ini? Oh, ini semua adalah kontrak penting. Kau tidak akan mengerti mengapa banyak bertanya. Apa kau tidak percaya padaku? Damian, jangan terlalu dipikirkan. Tentu saja aku percaya padamu. Jangan marah. Benar. Oh, beberapa hari lagi, seorang kerabatku akan menikah. Jadi aku perlu pergi keluar kota. Baiklah, kalau begitu aku akan menunggumu kembali. Bodoh. Hari ini aku pergi dari negara ini. Selamat tinggal selamanya. Serafina, sesuai permintaanmu, studiomu secara resmi menjalani likuidasi kebangkrutan hari ini. Apa? Likuidasi kebangkrutan? Benar sekali. Bukankah Anda menandatangani kontrak yang menyatakan perusahaan harus melikuidasi kebangkrutan? Kapan saya menandatangani kontrak seperti itu? Damian memberi saya kontrak beberapa hari lalu menyatakan Anda berutang terlalu banyak kerugian likuidasi kepada mitra merek. Dia meminta saya membantu Anda dengan transfer aset. Transfer aset? Di mana uang saya? Mengapa semua uang saya hilang? Di mana Damian? Suruh dia datang ke sini. Damian mengundurkan diri 2 hari lalu. Anda tidak tahu? Apa? Dia mengundurkan diri?
Tapi Anda menandatangani kontrak. Damian, mengapa ada begitu banyak kontrak untuk ditandatangani akhir-akhir ini? Oh, ini semua kontrak yang sangat penting. Anda tidak akan mengerti. Mengapa bertanya begitu banyak? Damian, Anda benar-benar tipu saya. Kalian semua, hal-hal aneh seperti itu. Mengapa tidak ada dari Anda memberitahu saya sebelumnya? Jika begitu, kalau begitu saya keluar. Saya juga keluar. Serafina, kau harus urus sendiri. Sudah berakhir, semuanya sudah berakhir. Benar, saya akan cari Ethan. Dia pasti bisa membantu saya. Ethan. Lepaskan aku. Aku harus bertemu Ethan. Ethan. Tuan Blackwood, Serafina Chen di pintu ingin bertemu Anda. Apa mau Serafina? Persilakan masuk. Ethan, kau benar. Damian pembohong. Dia menipu semua uangku. Studiosku juga bangkrut. Sekarang semua merek memburuku karena utang. Hanya kau yang bisa membantuku. Ethan. Damian kabur membawa uang itu. Ya, dia menipuku menandatangani banyak kontrak. Semua asetku ditipu olehnya. Sekarang aku tak punya 1 sen pun. Ethan, tolong, maukah kau membantuku? Sudah kuperingatkan kau dulu, tapi kau tak mau mendengar. Sekarang aku tak bisa berbuat apa-apa. Tidak, kau bisa membantu. Kau sekarang pendiri Summit Entertainment dan presiden kuat serikat penulis lagu elit. Kau pasti bisa membantuku jika kau mau. Ethan dulu sangat baik padamu. Namun kau menggoda putra pembunuh ayahnya. Tepat di depannya. Sekarang setelah kau ditipu, kau ingat kebaikan Ethan. Dia sudah menceraikanmu. Kenapa dia harus membantumu? Diam kau. Aku bicara pada Ethan, bukan urusanmu. Kenapa engkau berteriak padaku? Kau yang punya pikiran bodoh. Kau membuang mutiara dan mengambil mata ikan. Sekarang kau salah pilih dan mulai menyesalinya. Jadi di mana penyesalan ini sebelumnya? Diam kau. Diam. Berani kamu menamparku? Dulu kamu menggoda pria lain, mempermalukan Ethan habis-habisan. Sekarang kamu datang meminta kebaikan. Saat kamu dalam masalah, siapa pria itu tidak menipumu? Aku khawatir kamu masih akan bersenang-senang di luar sana. Dibanding apa yang kamu lakukan pada Ethan, 1 tamparan itu masih ringan. Ethan, kamu bahkan tidak seharusnya bicara padanya. Ethan, jangan dengarkan omong kosongnya. Aku selalu mencintaimu. Jika Damian tidak terus menipu, aku tidak akan membuat kesalahan itu. Tolong beri aku kesempatan lagi ya. Kamu harus membayar harganya atas pilihanmu. Tidak. Dulu kamu sangat mencintaiku. Kamu begitu baik padaku. Tidakkah kamu bisa memberiku 1 kesempatan lagi? Mari kembali seperti dulu. Kamu akan membuat lagu untukku. Aku akan berdiri di panggung. Kita akan menjadi sama pasangan sempurna seperti dulu, oke? Ini siang bolong. Bagaimana kamu masih melamun? Baiklah, pergi. Kehadiranmu di sini benar-benar mengganggu. Baiklah, silakan pergi. Aku tidak bisa membantumu. Ethan, tolong bantu aku lagi. Aku mohon padamu. Bantu aku sekali lagi. Ethan! Petugas keamanan, usir dia. Luna, kamu mencuri semua milikku. Aku ingin kamu mati. Halo? Hari ini ulang tahunku. Aku pesan makan malam romantis di The Grand Orchid. Bolehkah aku mengundang pacarku yang paling tampan, Ethan, untuk makan malam? Luna, aku akan menunggu sampai tak ada orang di dekatmu. Kau takkan selamat dari ini. Aku di dekat The Grand Orchid sekarang. Aku parkir dan ke sana. Oke, nanti aku temui kau di parkiran. Halo? Kau di sini? Aku temui kau sekarang. Luna, semua yang kau punya kini kau curi dariku. Jika kau mati, Ethan akan kembali padaku. Mati! Luna!
Serafina, sedang apa kamu? Ethan, aku salah injak pedal. Aku tidak sengaja. Ini percobaan pembunuhan. Ada kamera pengawas di parkiran. Aku beri kamu 2 hari untuk melapor ke kantor polisi kota. Jika tidak, aku akan serahkan bukti ke polisi. Ethan Blackwood, beraninya kamu melakukan ini padaku? Aku benci kamu. Gala penulisan lagu. Semua penghargaan ini, seharusnya itu milikku. Ethan Blackwood, Luna, kamu akan membayar ini. Tuan Blackwood, lihat ke sini. Permisi, apakah semua lagu Serafina Chen sepenuhnya Anda yang mengarang? Sekarang setelah Serafina Chen gelar penulis lagu terbaiknya dicabut, bagaimana tanggapan Anda tentang ini? Ahem. Terima kasih semua atas apresiasi karya saya. Hari ini, saya hanya ingin berbagi musik. Sebagai komposer. Hadirin sekalian, penghargaan komposer terbaik tahun ini diraih oleh Ethan Blackwood. Ye. Aku tidak akan mengizinkannya. Bukan apa itu Serafina Chen? Apa yang dilakukan Serafina Chen? Serafina Chen, apa yang kau lakukan? Apa yang kulakukan? Ethan Blackwood, menurutmu apa lagi yang akan kulakukan? Apapun itu, lepaskan Luna dulu. Masalah kita tidak ada hubungannya dengannya. Diam di tempat. Tidak ada hubungannya dengannya. Dia merebut priaku, jadi dia bersalah. Jika kau berani melangkah lagi, akan kubunuh dia. Baiklah, baiklah. Aku akan berdiri di sini saja. Aku tidak akan mendekat lagi. Serafina, katakan apa yang kau mau. Aku akan kabulkan semua permintaanmu. Ya, ambil gambar seperti ini. Ambil lebih banyak foto. Aku adalah pusat perhatian. Semua sorotan lampu hanya seharusnya bersinar padaku. Ethan Blackwood, jika kau tiba-tiba mencabut hak laguku di konser, seharusnya akulah yang di panggung meraih penghargaan. Semua ini seharusnya jadi milikku. Ini milikku. Kau mengambil segalanya dariku. Baiklah, ini salahku. Jangan terpancing emosi. Aku akan berikan piala kristal ini sekarang. Ini. Berhenti. Apa kau tidak mendengarku? Bailey, kamu lanjutkan. Apa gunanya ini bagiku sekarang? Seluruh dunia memanggilku pembohong, seorang plagiat. Semua orang online mengutukku. Mereka semua menertawakanku. Dari seorang diva musik terkenal, aku kini telah menjadi badut yang semua orang hina. Ethan Blackwood, kau menyebabkan semua ini. Serafina, maafkan aku. Ini semua salahku. Apa gunanya permintaan maaf sekarang? Uangku hilang, statusku hilang, cintaku pun hilang. Semua ini. Bagaimana kau akan menebusku? Ethan Blackwood, kau menyebabkan semua ini. Katakan padaku, mengapa kau melakukan ini padaku? Serafina, jangan emosi. Selalu ada kesempatan untuk memulai lagi. Ya, kesempatan memulai lagi. Ethan Blackwood, katakan padaku, bagaimana kita mulai lagi? 2 hari lalu, kau lindungi jalang itu dari mobilku. Agar aku tak melukainya lagi, kau paksa aku menyerahkan diri ke polisi. Setiap hal yang kau lakukan mendorongku lebih dekat pada kematian. Sekarang kau bilang aku harus mulai lagi? Biar ku beritahu, sudah terlambat. Kau menghancurkanku demi jalang itu. Kalau begitu, aku akan membuatnya. Membayar dengan nyawanya. Tunggu. Serafina, aku selalu mencintaimu. Tolong santai, letakkan itu, oke? Kau mencintaiku? Jika kau mencintaiku, mengapa kau hancurkan semua yang kumiliki? Cinta seperti itu, aku tak tahan. Serafina, aku hanya cemburu kau begitu dekat dengan Damian. Aku tak menduga Damian mendekatimu, hanya untuk menipumu. Sudah kuperingatkan kau. Diam. Dia bajingan, perlahan menipuku, menguras uangku, membuatku kini tak berpunya. Sayang sekali aku tak sadar sifat aslinya lebih awal, dan membiarkannya kabur ke luar negeri. Tidak. Dia tidak di luar negeri. Lalu di mana dia? Piss on ID, ku biarkan dia menyakitimu.
Aku sudah mengirimnya ke penjara. Apa? Penjara? Kapan? Sebelum kau datang ke perusahaan meminta bantuanku untuk balas dendammu, aku sudah mulai mengumpulkan bukti kejahatan Damian. Kutemukan dia mentransfer asetmu secara besar-besaran. Jadi aku suruh orang mengawasinya. Benar saja, dia mencoba kabur dari negara. Jadi aku minta orang di bandara menghadapinya dan menyerahkannya ke pihak berwenang. Benarkah? Kalau tak percaya, lihatlah. Karma? Dia pantas menerimanya. Ethan Blackwood. Kau menipuku. Ethan, kenapa kau melakukan ini padaku? Kenapa? Serafina, kau harus membayar atas kesalahanmu sendiri. Tunggu. Aku punya satu pertanyaan terakhir. Jika aku tidak... Serafina, hidup tak punya seandainya. Saat kau melakukan itu, kau seharusnya menduga hasil ini. Jadi, aku menghancurkan segalanya. Ethan, kau akhirnya berhasil. Seperti katamu, kita harus selalu melihat ke depan.